Kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Hesti, NIM 31233131. Saya Valentina Hermiati Putri dengan NIM 3123100007. Saya Desta Filonia Yuniarti dengan NIM 3123100049. Kami hari ini akan membahas pengertian kalimat dan jenisnya. Selamat menyaksikan. Sebelum kita masuk ke dalam materi pokoknya, sekarang kita harus ketahui apa itu kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang dapat mengungkapkan pikiran yang utuh. Pikiran yang utuh itu dapat diekspresikan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Dalam bentuk lisan tersendiri, kalimat ditandai dengan alunan titik nada, keselembutannya suara, di sela jeda, dan diakhiri dengan nada selesai. Dalam bentuk tulisan, kalimat dimulai dengan huruf kapital yang diakhiri dengan titik, tanda seru atau tanda tanya. Sebuah kalimat minimal terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Ini saya jabarkan beberapa pendapat ahli mengenai kalimat. Yang pertama itu menurut tim penulis bahasa Indonesia dari UNECH pada 2007 di halaman 79. Di situ dituliskan kalimat adalah suatu bagian yang selesai dan menunjukkan pikiran yang lengkap. Kalimat dapat juga diartikan sebagai rangkaian dari kata-kata yang berfungsi sebagai subjek predikat. Maksudnya, sekurang-kurangnya kalimat itu, kalimat dan predikat dapat ditambah dengan objek atau keterangan. Jika tidak memiliki unsur-unsur subjek dan predikat, penyataan itu bukanlah sebuah kalimat, melainkan hanya sebuah frasa. Lalu ada menurut Al-Syabana pada 1978 pada halaman 1 mengatakan bahwa kalimat adalah satuan bentuk bahasa yang terkecil yang mengucapkan suatu pikiran yang lengkap sehingga dapat disimpulkan bahwa kalimat adalah suatu bahasa terkecil yang berupa klausa yang dapat berdiri sendiri dan mengandung pikiran yang lengkap. Lalu ada dari Chair 2009 pada halaman 44 dalam kaitannya dengan satuan-satuan sintaksis yang lebih kecil, kata, frase, dan klausa, bahwa kalimat adalah satuan sintaksis yang disusun dalam konstituen dasar, yang biasanya berupa klausa, dilengkapi dengan konjungsi, bila, diperlukan, serta disertai dengan intonasi final. Setelah kita akan melanjutkan ke jenis kalimat. Jenis kalimat dapat dibedakan berdasarkan berbagai kriteria atau sudut pandang. Oleh sebab itu, dalam kepustakaan linguistik serta beberapa buku tata bahasa, bisa kita dapati banyak sekali istilah untuk menamakan jenis-jenis kalimat. Adapun jenis-jenis kalimat sebagai berikut. 1. Dilihat dari segi maknanya. Jika ditinjau dari segi maknanya atau nilai komunikatifnya, maka kalimat dibagi menjadi 5 kategori, yakni kalimat, berita, perintah, tanya seru, dan kalimat emfatik. A. Kalimat berita. Kalimat berita juga sering disebut sebagai kalimat deklaratif, yang merupakan kalimat yang isinya memberitakan sebuah informasi kepada sang pembaca ataupun pendengar. Contoh, tadi pagi terjadi kecelakaan di depan kampus. B. Kalimat perintah. Kalimat perintah juga disebut sebagai kalimat imperatif, yang merupakan kalimat artinya mampu memberikan perintah untuk melakukan suatu hal. Contoh, buatlah sebuah puisi dengan sajak A, B, A, B. C. Kalimat perintah tak transif. Adapun kaidah yang diikuti dalam membuat kalimat perintah tak transif, menghilangkan subjek, biasanya dapat berupa promina, persona kedua, mempertahankan bentuk verba seperti apa adanya, menambahkan partikel lah jika dikehendaki untuk sedikit memperhalus isinya. Contoh, naiklah sepeda berkali-kali. D. Kalimat perintah transif aktif. Kaidah yang digunakan untuk membuat kalimat perintah yang verbanya transif aktif, kaidahnya mirip dengan yang digunakan oleh kalimat perintah transif, kecuali mengenai bentuk verbanya. Dalam kalimat transif, verbanya harus diubah ke dalam bentuk perintah, terlebih dahulu dengan menanggalkan prefiks meng dari verbanya. Contoh kalimat berita dan perintah. Kamu mencari pekerjaan apa saja? Kalimat berita. Carilah pekerjaan apa saja? Kalimat perintah. Kamu membelikan adikmu tas baru. Kalimat berita. Belikan adikmu sepatu baru. Kalimat perintah.
Baiklah, kita lanjut bagian E. Kalimat perintah. Bentuk pasif kalimat perintah juga disampaikan ke dalam bentuk pasif. Bentuk verba yang digunakan masih tetap dalam keadaan pasif, sementara urutan katanya tidak berubah. Jika dituliskan, kalimatnya akan disertai penggunaan tanda seru. Sementara jika diucapkan, maka nada yang digunakan cenderung naik. Contohnya, kalimat perintah bentuk pasif. 1. Kontrak itu harus dikirim sekarang. 2. Surat harus diketik serapi-rapinya. F. Kalimat tanya. Kalimat tanya juga sering disebut sebagai kalimat interrogatif yang isinya kalimat dengan maksud untuk menanyakan sesuatu ataupun seseorang. Contohnya, apa yang kamu lakukan saat membolos jam pembelajaran tadi siang? G. Kalimat seru. Kalimat seru juga disebut sebagai kalimat interjektif yang merupakan kalimat menyampaikan rasa kagum terhadap sesuatu sehingga dalam penggunaannya menggunakan tanda seru. Contoh, wah, kamu cantik sekali. Kesimpulan, kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran secara lengkap, baik secara lisan maupun tulisan. Kalimat harus memiliki subjek dan predikat, serta diawali huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca. Jenis kalimat berdasarkan maknanya meliputi kalimat berita untuk menyampaikan informasi, kalimat perintah untuk memberikan instruksi, kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, kalimat seru mengekspresikan emosi, dan kalimat emphatik untuk penegasan. Kalimat bisa dibentuk dalam bentuk aktif, pasif, halus, maupun larangan tergantung tujuannya.